Dalam beberapa tahun terakhir ini, dunia sempat dibuat panik oleh fenomena ekonomi global yang disebut sebagai taper tantrum. Fenomena ini tidak hanya mengguncang Amerika Serikat, tapi juga membuat nilai tukar anjlok, pasar saham turun drastis, hingga membuat Indonesia masuk ke dalam kategori negara paling rentan di dunia, yakni Fragile Five. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa itu taper tantrum? Mengapa bisa memberikan dampak yang begitu signifikan kepada negara berkembang seperti Indonesia, dan juga bagaimana upaya pemerintah saat itu hingga berhasil menanggulangi krisis ini? Semuanya berawal dari krisis keuangan global pada tahun 2008 hingga 2009, atau yang biasa dikenal sebagai Global Financial Crisis. Krisis ini digadang-gadang sebagai krisis ekonomi terburuk sejak Depresi Besar pada tahun 1929. Untuk menyelamatkan kondisi ekonomi, Amerika Serikat pada saat itu mengeluarkan kebijakan besar-besaran yang disebut sebagai quantitative easing. Lewat kebijakan ini, The Fed menyuntikkan likuiditas dalam jumlah yang sangat besar ke pasar keuangan. Akibatnya, suku bunga di Amerika Serikat menjadi sangat rendah, sehingga investor mulai mencari keuntungan lebih tinggi di negara berkembang seperti Indonesia. Negara berkembang seperti Indonesia saat itu menikmati dampak positif yang cukup besar akibat aliran modal asing. Perekonomian Indonesia tumbuh mencapai 6,5% pada tahun 2011. Di sisi lain, investasi meningkat tajam, pasar saham booming, hingga harga komoditas ikut naik. Tapi ternyata, kondisi ini hanya terlihat bagus di permukaan. Mantan Menteri Keuangan Indonesia, Dr. Muhammad Chatib Basri, menyebut kondisi ini sebagai false normal world atau dunia normalitas semu. Kenapa demikian? Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu terlalu bergantung pada uang asing dari kebijakan kuantitas easing di Amerika Serikat. Di saat ekonomi terlihat tumbuh, Indonesia justru mulai mengalami defisit neraca berjalan, impor meningkat, dan juga subsidi bahan bakar minyak yang membengkak. Artinya, fondasi ekonomi Indonesia sebenarnya mulai rapuh. Lalu pada bulan Mei tahun 2013, semuanya berubah. Ketua The Fed saat itu, Bernanke, memberi sinyal bahwa program quantitative easing akan mulai dikurangi atau tapering. Akibatnya, pasar langsung panik. Para investor berbondong-bondong mengambil kembali aliran modal yang mereka alirkan ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk dibawa kembali ke Amerika Serikat. Dan fenomena inilah yang disebut sebagai taper tantrum. Indonesia kemudian masuk ke dalam kelompok Fragile Five bersama Brazil, India, Turki, dan juga Afrika Selatan. Kelompok ini dianggap paling rentan terhadap guncangan ekonomi global karena memiliki defisit neraca berjalan yang cukup besar. Pada Agustus tahun 2013, defisit neraca berjalan Indonesia mencapai 4,4% dari PDB. Di mana rupiah mulai anjlok, IHSG turun drastis, yield obligasi melonjak, hingga cadangan devisa yang mulai terkuras. Pada akhirnya, kasus taper tantrum menunjukkan satu hal penting. Di tengah kondisi ekonomi global yang saling terhubung, stabilitas ekonomi ternyata bukan hanya soal pertumbuhan yang tinggi, tapi tentang seberapa kuat fondasi ekonomi sebuah negara. Namun, apakah kebijakan tersebut benar-benar berhasil menyelamatkan kondisi ekonomi Indonesia dari krisis yang lebih besar? Serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan dan juga kondisi perekonomian masyarakat?
Untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita akan terhubung langsung dengan reporter kami di lapangan. Baik, terima kasih untuk rekan saya Diva Novana yang telah menjelaskan mengenai apa itu taper tantrum. Di sini saya Salwa Aisyah dengan NIM 026 akan memaparkan mengenai hasil dari pemulihan pasca terjadinya peristiwa taper tantrum. Seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia itu membuahkan hasil lebih cepat dari yang diperkirakan. Pemulihan perekonomian di Indonesia terlihat dari 4 indikator utama. Yang pertama itu neraca berjalan membaik secara drastis. Pada kuartal ketiga 2013, neraca berjalan mengalami defisit sebesar 4,4% dari PDB, lalu turun ke 2,1% di akhir tahun. Perlahan tapi pasti Indonesia berhasil menutup luka terbesarnya. Yang kedua adalah cadangan devisa yang sempat jatuh ke 92 miliar USD, lalu melesat naik ke 105 miliar pada April 2014. Yang ketiga adalah pasar keuangan yang ikut pulih. Rupiah menguat ke 11.200 dan IHSG kembali ke 5.000, lalu obligasi turun dari 8,9 ke 7,8%. Namun di balik keberhasilan ketiga indikator tersebut, ada harga yang harus dibayar, di mana pertumbuhan ekonomi melambat ke 5,8%. Tapi itu adalah pengorbanan yang disengaja demi stabilitas jangka panjang. IMF pun mengakui bahwa Indonesia telah kembali stabil dari krisis. Lalu alasan kenapa Indonesia dan India itu bisa pulih lebih cepat. Dari 5 negara Fragile Five, Indonesia dan India keluar dari krisis paling cepat hanya butuh waktu sekitar 7 bulan. Apa sih rahasianya? Kuncinya ada pada konsistensi. Indonesia dan India itu menjalankan 2 kebijakan sekaligus. Yang pertama adalah memangkas defisit fiskal, yang kedua mendorong ekspor, serta membiarkan nilai tukar itu bergerak bebas. Dibandingkan dengan Turki yang terlambat menaikkan suku bunga lalu malah menurunkan lagi, dan Brasil yang membiarkan defisit itu membengkak, serta Afrika Selatan yang hanya menaikkan suku bunga tanpa langkah fiskal yang pasti. Saat terjadinya krisis, politisi cenderung memberikan ruang kepada teknokrat ekonomi. Karena jika krisis terjadi, popularitas mereka itu akan ikut hancur. Itulah kenapa kebijakan sulit seperti kenaikan BBM itu bisa dijalankan di 2013. Tapi begitu krisis reda, reformasi itu melambat lagi. Politisi kembali ke perhitungan populer mereka. Dari taper tantrum 2013, Indonesia itu merumuskan 5 pelajaran kebijakan yang relevan hingga hari ini. 1, yaitu mewaspadai modal asing jangka pendek, karena investasi portofolio itu bisa kabur seketika dan kapan saja. Lalu terapkan Tobin Tax dan arahkan investasi ke sektor ekspor. Yang kedua adalah memperkuat tabungan domestik. Meksiko bisa lolos dari Fragile Five justru karena pasar keuangan domestik mereka itu sudah kuat dan dalam. Lalu yang ketiga itu memilih stabilitas, bukan hanya mengejar pertumbuhan. Basri menyesal karena ini tidak diterapkan sejak 2011. Ini memang tidak populer, tapi benar secara ekonomi. Yang keempat itu lembagakan reformasi agar berjalan otomatis, tidak bergantung pada momentum, krisis, atau kebijakan politik sesaat saja. Yang kelima adalah mengoptimalkan jaringan G20 untuk koordinasi global. Karena negara berkembang seperti Indonesia itu perlu peringatan dini saat kebijakan negara maju itu berubah. Dan yang terakhir ada kesimpulan di mana paper Muhammad Khatib Basri tentang respon kebijakan Indonesia menghadapi taper tantrum 2013-2014 itu bukan sekedar dokumentasi secara kebijakan ekonomi, tapi melainkan adalah laboratorium nyata yang memperlihatkan bagaimana seluruh konsep makroekonomi yang dipelajari di kelas itu bekerja sama secara bersamaan dalam kondisi krisis. Hal ini itu berawal dari hanya satu isyarat, The Fed, yang menyebabkan IHSG itu jatuh, obligasi melonjak, dan rupiah pun ambruk. Pasar keuangan itu bukan cerminan ekonomi, tapi merupakan mesin transmisi ekspektasi global yang bekerja dalam hitungan jam. BI menaikkan suku bunga 175 bps, tapi dampaknya tidak instan. Justru memburuk dulu sebelum akhirnya membaik setelah 7 kuartal. Inilah yang disebut sebagai J-curve effect. Kebijakan moneter itu butuh kesabaran, bukan solusi instan. Lalu ada boom 2009 sampai 2012.
adalah false normal world yang digelembungkan oleh likuiditas QE. Begitu QE berakhir, modal keluar lebih cepat daripada masuknya. Inilah yang dimaksud dengan mobilitas modal. Indonesia selamat karena membiarkan rupiah itu melemah secara alami sebagai peredam kejut, bukan malah mempertahankan secara paksa. Inflasi dijaga di 8,4% agar depresi benar-benar menguatkan daya saing ekspor. Lalu reformasi yang sulit hanya bisa dilakukan saat krisis memberi legitimasi kepada teknokrat ekonomi. Ini bukan kelemahan Indonesia, melainkan adalah hukum besi politik ekonomi yang berlaku di seluruh dunia. Nah, setiap kali bank sentral negara maju itu berubah arah, resiko taper tantrum versi baru itu akan terus mengintai. Paradoks yang diwariskan Basri yaitu bad times make good policy and good times make bad policy adalah pengingat abadi bahwa pemahaman mendalam atas teori ekonomi itu bukanlah kemewahan akademis, melainkan bekal paling kritis bagi setiap pengambil kebijakan yang ingin mengemudikan perekonomian negaranya dengan bijak di tengah turbulensi dunia yang semakin kompleks ini.